Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait LRT. Nah, kita lihat ya artikelnya seperti apa. Untuk yang pertama, titah Jokowi, LRT Jabodebek jangan buru-buru dioperasikan. Lalu kita lihat lagi untuk artikel yang kedua. Tegas, Jokowi minta bagian LRT Jabodebek ini diperbaiki. Nah, untuk mengulas isu ini, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia, Mas Wiji Nurhayat. Selamat pagi, Mas Wiji. Selamat pagi, Mas Sinta. Dan tentunya sudah ada juga Economist Research dari CNBC Indonesia, Mbak Esa atau Mbak Maesaro. Mbak Esa, apa kabar nih pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya, pokoknya kita semangat ya pagi hari Siap, ini. Semangat untuk membahas LRT nih, kayaknya isu yang lagi seru-serunya. Betul sekali. Ya. Nah, Mas Wiji nih, tanggapan Anda terkait dengan LRT yang kemarin baru saja diuji cobakan, bahkan Pak Presiden Jokowi ini sudah merasakan naik sendiri secara langsung. Ini produksi dalam negeri, anak negeri nih ya. Betul yang turut sekali. terlibat untuk produksi LRT sendiri. Tapi kita lihat ini tanggapannya Pak Jokowi bahwa jangan buru-buru deh gitu ya, karena memang ada beberapa hal yang harus mungkin diperbaiki lagi. Betul. Atau mungkin ya dibenahi lagi begitu ya, sehingga lebih baik tidak buru-buru. Tentunya ini juga akan berkait juga dengan keselamatan ya. Betul. Nah, kalau dari Mas Wiji sendiri melihatnya seperti apa nih proyek ini? Oke, proyek LRT Jabodebek ini memang sepenuhnya hasil karya anak bangsa ya. Kalau dilihat LRT Jabodebek ini merupakan big project yang dibangun oleh teman-teman BUMN. Kalau dilihat dari struktur bangunan, kita tahu sendiri bahwa proyek LRT Jabodebek ini dibangun oleh Adikarya. Sedangkan kalau untuk keretanya, LRT Jabodebek ini dibangun oleh PT Industri Kereta Api Inka ya. Kemudian persinyalan oleh LAN, dan ini semuanya diramu, kemudian jadi LRT Jabodebek. Kita tahu sendiri bahwa proyek ini sendiri dibangun sejak tahun 2015 dan dalam waktu dekat nih rencananya akan dioperasikan. Jadi ini benar-benar karya anak bangsa ya. Betul kita sekali. patut berbangga ya. Tapi yang penting jangan buru-buru ya tadi ya. Betul. Nah, kalau tanggapannya Mbak Esa sendiri, Mbak Esa, ini kan sebetulnya kalau kita lihat salah satu yang juga menjadi sorotan dalam sistem LRT ini kan sempat menjadi masalah begitu ya. Ini terkait dengan software ya pada 17 atau 20 Juli lalu begitu ya. Betul. Sementara sebetulnya untuk target pengoperasian ini ada di bulan Agustus ini. Jadi artinya ini akan ada sedikit waktu yang molor begitu ya. Nah, kalau dari tanggapan Mbak Esa sendiri, ini seperti apa? Sebenarnya kalau molor udah berapa kali ya, Iya. karena kan tidak hanya kali ini mundur, karena bagaimanapun ini adalah proyek yang sangat penting dan sangat prestisius bagi Pak Jokowi dan harus dipastikan ini tidak hanya bergengsi tapi juga aman. Bagaimanapun kita harus lihat keamanan adalah yang utama ya dalam hal ini. Jadi makanya ada beberapa mungkin perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dan saya pikir itu masuk akal aja karena lebih baik melihat apa sih tentang kekurangan-kurangannya karena dulu pun pernah kecelakaan juga ketika uji coba ya tahun 2021 kalau nggak salah ya. Artinya bahwa perbaikan ini harus dilakukan apalagi ini tanpa masinis juga adalah teknologi yang baru bagi Indonesia ya dan orang itu perlu banyak belajar dan saya kira bahwa uji coba itu tidak apa-apa diperpanjang dan kemudian lebih baik untuk melihat kemungkinan terburuk daripada sudah berjalan kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan itu akan membuat kepercayaan konsumen turun drastis ya. Iya ya. Dan tentunya sebetulnya ini kalau berbicara mengenai angkutan umum atau moda transportasi ini berkait juga dengan keselamatan kita semua ya gitu. Nah, kalau dari kacamata Mbak Esa sendiri kita lihat sebetulnya negara-negara lain, boleh ya kita membahas negara lainnya. Kita bandingkan dengan Jepang, kita bandingkan juga dengan Hong Kong, China begitu ya. Lalu kita bandingkan juga dengan Thailand dan juga Bangkok yang mungkin sudah selangkah lebih awal gitu ya. Jepang punya Shinkansen gitu ya. Hong Kong ada MTR dan juga Thailand ini Bangkok ada LRT. Kalau dari kacamata Mbak Esa sendiri, sebetulnya Indonesia nih untuk saat ini kita masih sedang berada di tahap uji coba begitu ya. Bahkan memang mungkin akan segera diluncurkan. Menurut Mbak Esa kita ini cukup terlambat nggak sih kalau dilihat dari sisi mungkin ya kecanggihan, artinya pilihan-pilihan moda transportasi atau transportasi umum. Anda melihat seperti apa Mbak Esa? Menurut saya itu sudah sangat terlambat terutama bahkan mungkin MRT itu sudah wacananya sudah sangat lama sekali ya. Itu pun baru terrealisasi puluhan tahun kemudian. Artinya ketika masyarakat, terutama kita ngomongin Jakarta dulu deh, jangan kota-kota yang lainnya. Penduduknya sudah semakin banyak, semakin macet, baru terpikirkan bagaimana ini harus memobilisasi orang yang banyak ini. Padahal kan
bahwa soal transportasi yang baik itu adalah hak semua orang ya, terutama warga pekerja yang mobilitasnya sangat tinggi. Dan jangan lupa ketika transportasi yang baik itu juga akan mendukung satu mungkin mobilitas kerja yang sangat luar biasa dan penghematan yang sangat luar biasa ya. Bayangkan saja mungkin waktu juga bayangkan ya, misalkan saja dulu kalau mungkin naik mobil dari Lebak Bulus ke HI mungkin itu butuh berapa jam ya, sekarang cuma berapa menit. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa terbayar, bahkan itu mungkin membuat indeks kebahagiaan naik gitu ya. BBM juga ya, betul jadi sekali. akan ada banyak sekali yang harus dikeluarkan selain daripada waktu, BBM juga begitu ya. Tenaga, emosi juga ya. Emosi juga ya, karena kalau macet itu kita jadinya kesel begitu ya Mbak Esa ya. Nah selalu saya ingin ke Mas Wiji nih, tanggapan Anda terkait dengan tadi ya, saya sudah sebutkan gitu. Negara-negara lain gitu, udah punya Shinkansen nih gitu. Indonesia segera ya, soon ya. Nah terus juga sudah ada MRT gitu ya, dan juga LRT kita juga nanti sesaat lagi akan segera dioperasikan. Anda sendiri melihatnya kalau mungkin dari sisi ketertinggalan gitu ya. Kita sebut saja ketertinggalan. Ini seperti apa sih Indonesia? Apa kita sebetulnya terlambat nggak sih nih gitu ya untuk baru memulai menggunakan LRT untuk saat ini? Apalagi kalau tadi ya seperti Mbak Esa bahas begitu. Ya kita udah ngerasain macet dulu begitu ya, ketika artinya jumlah kendaraan dan juga kapasitas jalan sudah mulai tidak sesuai, macet yang sudah benar-benar mulai menggila gitu. Akhirnya kita mulai memikirkan dan juga mulai memilih untuk bisa mungkin kita bangun LRT nih. Lalu kita bangun MRT juga. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Wiji? Kalau dibilang tertinggal ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Tertinggal. Karena negara lain sudah mulai untuk mereka mulai mengoperasikan transportasi yang modern, LRT, MRT. Kemudian kita baru punya MRT, kemudian LRT sebenarnya kita sudah punya juga, ada dua sebenarnya sebelum LRT Jabodebek ini. Kita punya LRT Jakarta yang menghubungkan antara Kelapa Gading dengan Velodrome, kemudian yang kedua adalah LRT Palembang yang dulu disiapkan untuk Asian Games. Kemudian ini muncul dan ya yang kita lakukan ya kita bersiap saja gitu. Artinya dengan transportasi modern ini gitu, setidaknya Indonesia tidak kalah lah dibandingkan dengan negara lain. Kita punya loh LRT, kita punya loh MRT, dan sebentar lagi kita punya kereta cepat. Karena anak bangsa lagi, ini keren banget ya sebetulnya. Karena bagaimanapun transportasi maju adalah syarat wajib untuk menjadi negara maju. Betul sekali.